Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Hasana, NIM 0306213174. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum diartikan sebagai sebuah pembaruan dalam bidang kurikulum atau sesuatu yang dianggap baru dan hal itu dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Pemahaman mengenai inovasi kurikulum akan sangat membantu dalam penerapan kaidah-kaidah pembelajaran pada lembaga pendidikan, karena sejatinya inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan sebuah pendidikan. Selanjutnya, karakteristik dan prosedur pengembangan kurikulum. James Ebian mengartikan kurikulum menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Kurikulum sebagai produk. Kurikulum sebagai produk adalah suatu jenis dokumen yang memuat beberapa mata pelajaran. Kurikulum untuk beberapa mata pelajaran, seperangkat keterampilan dan tujuan yang dapat dicapai, dan juga memuat beberapa nama buku teks. Yang kedua, kurikulum sebagai program, mengacu pada mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan, termasuk mata pelajaran wajib dan pilihan. Kurikulum sebagai suatu program memuat berbagai bahan pembelajaran dan pengalaman belajar yang diprogram, direncanakan, dan disusun secara sistematis berdasarkan standar-standar sah yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai prasyarat. Belajar sesuatu yang diajarkan. Sesuatu yang diajarkan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga perilaku. Keempat, kurikulum sebagai pengalaman mata pelajaran, mengacu pada rangkaian peristiwa yang dialami siswa sebagai akibat dari berbagai situasi yang direncanakan dan tidak direncanakan. Segala kegiatan yang dilakukan siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah, kegiatan itu berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan guru. Selanjutnya, prosedur pengembangan inovasi kurikulum. Sebelum seseorang melakukan inovasi kurikulum, harus memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar kurikulum. Dari prinsip-prinsip dasar tersebut dimaksudkan agar kurikulum yang dirancang atau dibuat benar-benar sesuai dengan keinginan atau kebutuhan semua pihak, yaitu anak, bagi peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi, berarti adanya hubungan yang erat dengan apa yang terjadi. Pertama, pentingnya pendidikan terhadap lingkungan peserta didik. Kedua, prinsip efektivitas. Faktor guru dan siswa serta alat fungsional lainnya sangat penting untuk efektivitas proses pelatihan atau pengembangan kurikulum. Prinsip efektivitas yang diartikan adalah sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat diwujudkan atau dicapai. Ketiga, prinsip efisiensi yang dimaksudkan sebagai perbandingan antara hasil yang telah dicapai dan usaha yang telah dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari waktu, tenaga, peralatan, dan juga biaya. Ketiga, prinsip kesinambungan, yaitu saling berkaitan antara berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Keempat, prinsip fleksibilitas, artinya ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Selanjutnya, jenis inovasi dalam kurikulum. Inovasi kurikulum memiliki beberapa jenis, di antaranya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan
proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tangkap terhadap kebutuhan setempat. Pada sistem KTSP, sekolah memiliki full authority dan responsibility dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan tersebut. Sekolah dituntut untuk mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggungjawabkannya pada masyarakat dan pemerintah. Secara khusus, tujuan diterapkan KTSP adalah yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama, untuk meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, pendidikan berbasis kompetensi yang mencakup kurikulum, pembelajaran, dan penilaian menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar kompetensi. Kurikulum berisi bahan ajar yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran yang mencakup pemilihan materi, strategi, media, penilaian, dan sumber atau bahan pembelajaran. Tingkat keberhasilan belajar yang dicapai siswa dapat dilihat pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang harus dikuasai sesuai dengan standar prosedur tertentu. Kurikulum sistem ganda atau PSG. Pendidikan sistem ganda dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidangnya. Melalui pendidikan sistem ganda diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional tersebut, di mana para siswa yang melaksanakan pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa diadakannya pendidikan sistem ganda ini, kita tidak dapat langsung terjun ke dunia industri karena kita belum mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja. Selain itu, perusahaan tidak dapat mengetahui mana tenaga kerja yang profesional dan mana tenaga kerja yang tidak profesional. Pendidikan sistem ganda memang harus dilaksanakan karena dapat menguntungkan semua pihak yang melaksanakannya. Selanjutnya yaitu materi faktor penghambat inovasi pendidikan. Hambatan sosial blok atau hambatan sosial terletak pada kesenjangan sosial dan ekonomi, sempitnya nilai nasionalisme penerima serta bisa juga akibat fanatisme daerah yang berlebihan. Ada berbagai hambatan penyebab inovasi kurang atau tidak berhasil, di antaranya yang pertama estimasi yang tidak tepat. Maknanya perkiraan atau perencanaan yang dilakukan tidak matang, seperti kurangnya pertimbangan implementasi, kurangnya koordinasi, dan sebagainya. Yang kedua, konflik dan motivasi. Salah satu penghambat proses inovasi adalah terjadinya konflik-konflik di dalamnya, seperti adanya sikap tidak terbuka dari pemegang proyek inovasi dan sebagainya. Ketiga, inovasi tidak berkembang, seperti kurangnya sarana komunikasi,
pendapatan yang rendah, faktor geografis atau tidak memahami kondisi alam, letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau oleh transportasi hingga penghambat pengiriman bahan finansial. Dan yang keempat, masalah finansial. Minimnya ketersediaan dana merupakan salah satu penyebab gagalnya sebuah inovasi yang direncanakan. Yang kelima, penolakan dari kelompok penentu. Dan yang keenam, kurang adanya hubungan sosial. Sekian dari saya penjelasan tentang inovasi kurikulum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.